Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Galeri Ngobrol Bengaza. Hari ini kita kedatangan tamu lagi yang lebih keren dari yang sebelumnya. Iya. Sebelumnya standar sekali. Yang kali ini luar biasa. Hari ini kita akan membicarakan tentang seni dan pendidikan. Anda tahu seni apa? Nanti kita bahas. Bersama teman saya, siapa bro? Asri Cesa Lengkawi, men. Kenalin pendatang baru di Takengon. Sudah. Iya. Boleh. Oke, bro. Ini kebetulan Gimana? gue juga baru kenal sama teman gue yang lain, karena dibawa sama teman gue yang lain, yang di podcast sebelumnya sama namanya Nzemade. Yang podcastnya keren tentang cinta, usaha dan negara kayaknya tapi. Dan kali ini kita juga akan membicarakan tentang apa, bro? Tentang apa seni aja, dan pendidikan. Apa aja lah tentang tadi dipanggil apa? Asri. Bro. Asri. Karena hidup Asri? ini harus asri kan. Berarti Bumi dia- makin rusak, harus asri hidup kita. dia tuh penuh pohon-pohon. Ya, Pohon tomat, pohon cabe, pohon daun sop. go green, men. Go green, man. Asri, man. Gue datang ke Takengon nih, gue ngelihat apa ya, kayak struktur ideal sebuah kota nih. Wih. Hijau iya, biru iya, Gitu ya. tapi dibilang kampung pun enggak. Ekonomi berputar terus semua, ideal ya. Pas. Mau wisata alam ada. Danau ada. Tepat. Iya kan? Pertanyaan malah apa yang enggak ada di Takengon nih? Apa yang ada di Tengah? yang Ada. Enggak ada. Diselin. Nanti dikat aja. Oke. Kita sambil set volume karena kita juga masih newbie ya podcastnya. Semoga bisa Oke. dinikmati ya kan. Dan semoga bisa dinikmati. Oke, bro, Asri. Lo nih lebih dikenal sebagai apa sih di nggak usah kita bilang Takengon lah. Di Indonesia sih, di dunia. Di dunia. Iya, lebih dikenal sebagai apa sih? Sebenarnya apa ya? Gua nggak pengen dikenal sebagai siapa-siapa sih. Gue pengen dikenal sebagai gua aja gitu. Iya. Seorang yang menolak tua, orang yang suka dengan seni budaya dan orang yang Lo menolak tua cuy, tapi lo udah tua cuy. itu dia poinnya. Tapi Umur nggak hanya apa-apa, langka. ya kan? Umur hanya Boleh langka. tua tapi jiwa muda, Yap. men. Ya kan? Yes. Terus next, lo nih udah apa? Sebelumnya itu nge-rap juga Nge-rap. ya kan. Ya, Nge-rap. ya awal-awal di seni emang ya Nge-rap biasa nge-rap lah. itu yang ini kan? Misi mbak, mau di rap mejanya. Oh, Kayak gitu ya. Iya. Ngerepotin kali ya. Oke. Terus ini berarti kan rap ini kan dunia musik nih pastinya. Ya, jelas. Dunia musik. Nah nih bro, kira-kira lo di dunia musik tuh apa namanya? Udah sampai di tahap mana sih main rapnya gitu? Kalau dibilang udah sampai di tahap mana itu ya biar orang aja nilai ya kan. Gue juga nggak tahu karena buat gue musik itu adalah apa ya, semacam kayak terapi buat gue Lebih kayak nyari. menjadi manusia lagi gitu loh. Ketika kita di luar, ketika bekerja untuk orang, itu kan kita nggak bisa jadi diri kita yang seutuhnya. Kayak Lewat sebuah proses yang mau ngebalikin mood gitu ya. ya lebih kayak balikin mood ya, bener itu. Kita kerja capek apa segala macam, lewat rap lah itu semua kebalik lagi. Apa yang mau gue suarakan yang nggak bisa dan itu ketahan di luar, bisa gue suarakan lewat platform Lewat rap ini. musik. Ya. Iya. Yang nggak bisa di demo disampaikan lewat demo, tapi bisa disampaikan lewat karya seni soalnya, ya kan. Luar biasa. Dan kenapa yang gua suka rap ini, karena menurut gua rap ini ya salah satu musik yang lebih banyak kata yang bisa kita sampaikan di dalam lagu itu dibanding musik-musik lainnya. Coba lu bro, nih kita mainin ya. Ini kita main mainkan? ada beatnya sedikit. Oke, mainkan. Iya. Lu coba opening nih, opening. The next step later. Coba kenali, ini Asri Cesa Lengkawi bareng Sahru di Galeri Kopi. Kita berinteraksi, keluarkan ekspresi yang ada di mata, coba itu turun ke hati. Oh, coba lanjutkan lagi, jangan berhenti, tetap dalam kendali. Aku pemenang walau masih tanpa medali. Hey, sudah tua tapi aku bijak macam Ali. Asik tuh. Ya kan? Sedap banget. Jadi asik juga cuy ya.
Ya lumayan lah. Ya walaupun belajar. Kalau gue lebih suka ini sih. Tapi nggak tahu ya, kalau genre kan nggak tahu. Ya, Tapi genre kan masing-masing. Kalau aku lebih nikmatin apa namanya? Kalau di musik apa sih? Kalau udah nggak salah namanya trap ya, trap musik trap. Oh, lu abang anak gaul berarti bang. Tapi ya? aku ada suka juga loh, yang rapper. Yang siapa? Eminem. Oh Eminem itu gila. Eminem itu Mbok Nam. Eminem udah bukan orang kalau menurut gua, itu udah kayak udah kemampuan berbeda di deh. atas. Gua nggak tahu dia bisa nulis lirik-lirik itu dari mana sih, level pas semua, flow-nya dia cepat apa segala macam, rapi dan napasnya panjang. Wih, Gila itu dari mana nggak ngerti gua. dan udah go dunia juga cuy ya. Ya jelas itu the legend itu dia. The Legend. Orang mungkin nggak akan tahu Eminem itu udah 50 tahun, Bos. Ih, Mukanya gitu-gitu masa aja sih? ya kan. tapi kalau gue lihat sih kayak masih 30. Iya, itu dia. Mungkin rap bisa bikin awet muda kali ya. Bisa Kayaknya. dilihat ya. Tua nggak sih gua? Sebenarnya kayaknya ini lebih kayak dia nge-rap tuh kayak mungkin lebih bahagia gitu kan. Lebih moody. Iya. Jadi bisa buat ya kayak always bahagia lah, always happy, jadi kayak lebih perawatan. Ya, dan musik itu kan juga dia ada gelombang-gelombang yang bisa mempengaruhi hormon yang di dalam tubuh kita, ngeluarin endorfin, adrenalin, kita lebih terpacu kalau denger rap. Wih. Tapi Dan lo ada nggak pernah apa kayak sometimes gua harus kayak dia gitu. Dulu kali itu ya, itu fase-fase masih baru-baru lulus sekolah gitu kan, kita masih cari jati diri. Gue pengen jadi kayak gini deh, gue pengen jadi kayak gini, Yeah. pengen kayak gini. Tapi makin sering berjalan waktu, gue rasain kayaknya nggak bisa deh kita jadi orang lain. Itu nggak akan berlaku rumus yang sama diterapin orang itu. Yes. Dengan kita sendiri. Kita harus jadi diri kita sendiri. Ini kadang yang juga gue bingung, apalagi di pendidikan kita. Ya, Kenapa kita harus dipaksa untuk sama dengan orang di sekeliling kita? ya. Padahal setiap orang itu lahir ke dunia dengan takdir dan potensinya masing-masing. Kenapa harus disamakan? Iya. Kenapa harus ngajarin ikan berenang? Kenapa harus paksakan kucing itu bisa Ngeong. makan rumput? Iya kan, kucing itu kan udah pasti bisa ngeong ya kan. Cuman untuk apa? Ibarat banyak anak sekolah dia nggak bisa matematika nih, tapi dia ingin jadi seniman. Jadi kayak ya itu memang bukan takdir, ngapain dipaksain gitu. Ngapain dipaksain? Ngapain suruh kucing makan rumput ya kan? Buat Iya. apa? Apa gunanya buat hidup dia? Ya. Itulah. Prestasi yang pernah ini lo capai paling tinggi lo di dunia rap nih. Kalau di dunia rap prestasinya nggak terlalu mungkin, tapi kemarin gue sempet ikut sebuah keistimewaan, ikut program kerjasama sama US Embassy, Wis. acaranya Yang Allrise. sama Eki Flow ya. Yap, Wih. Eki Flow yang ngajak. Ya. Shout out Bang Eki. Wih, nanti kita tag Bang Eki ya. Dan itu program keren banget sumpah, itu ngumpulin 17 rapper dari Aceh. Iya sih. Ya, dari seluruh Aceh itu dikumpulin. se-Aceh itu. Ya, dikumpulin dari lewat proses audisi dulu, sebelumnya kita submit karya-karya kita dan diseleksi oleh pihak panitia, dan baru kita dikumpulkan di sini untuk ikut workshop selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu kita nggak sia-sia, hasilnya ada sekitar 15 lagu dan 2 video klip yang kita kerjakan. 15 lagu, 2 video klip. Ya, langsung Satu cek aja minggu. di YouTube Allrise 2020, nanti ada di Allrise. sini di tag. All rice. Allrise. Semua nasi. Atau nasi semua, nggak usah pakai lauk, nggak usah pakai sambal, nasi semua beli. Biar Indonesia ya kan. Jadi rapper-rapper semua makan nasi, nggak boleh makan roti. All rice. Berarti ini kan lu sekarang di Takengon nih. Kan ada ceritanya lu pernah di Jakarta nih. Ya kan dulu nge-rap juga di Jakarta. Nge-rap di Jakarta semua awal start. Nge-rap. Ngeliat dari SMA lah ya, ngeliat orang latihan breakdance dulu awalnya gua. Oh sempat breakdance juga. Ya, cuman nasib berkata lain ya kan, otot-otot Wih. saya tidak sekuat mereka. Akhirnya saya mencari platform lain nih. Ternyata otot tenggorokan saya yang lebih kuat. Jadi saya lari ke rap. Iya. Jadi di Jakarta lu memang asli di Jakarta atau lahir di Jakarta atau pindah ke Jakarta? Lahir di Jakarta. Oh lahir di Kebetulan, Jakarta. ya. Kalau orang Buatnya tua- buat di Takengon. Buat skidi papap di Takengon. Enggak, itu kayaknya di Jakarta. Jadi Oh, Jakarta selepas- juga? Ya, orang tua kan asli sini memang. Asli sini. 78 merantau ke Jakarta, 91 menikah dan dibawa ke Jakarta. 91 nikah di mana? Di Jakarta, di sini. Oh nikah di. Di 92 baru lahir gua. Aku tahu pasti tahu nih orang tua lu kan. Sama kita harus buat di Jakarta.
Iya. Makanya kalau gue lihat kan bau-baunya agak Pulau Jawa. Emas dong. Emas dong ya. Mas. Mas Asri. Lontong 2. Pakai tempe orek ya. Tahu bulatnya nggak pakai saus. Iya. Jadi di Jakarta lu sering nge-rap, kegiatan apa nih cuy? Akademis juga ada. Jadi Cowboy kampus selama 7 tahun baru lulus ya kan. 7 tahun baru lulus. Yoi. Jurusan apa sih? Teknologi pendidikan. Teknologi. Itu gimana? Itu ibarat kalau film ini kita sutradaranya di dunia pendidikan. Oh. Kita yang ngerancang alur pembelajarannya, media pembelajarannya, metode pembelajarannya kita. Wah, lu bisa jadi menteri pendidikan tuh. Ini gue pernah bilang sih sama Dini, ya kan? Gak tahu salah satu mindset gue. Ya kan jurusan itu kan ngarahnya kayak gitu kan. Iya, karena kita desainer pendidikan itu secara sistemik, ya, sistematis. Lebih kayak desainer pendidikan kan. Ya. Di Indonesia mau dibawa kemana nih? Ya. Tapi lu kalau ngomong gitu cuy, Gimana? kan dunia lu kan desainer pendidikan tadi tuh. Lu punya plan apa nih kira-kira kalau misalnya nih lu diangkat jadi menteri pendidikan nih, menggantikan Mas siapa tuh yang Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Kalau misalnya digantikan nih, misalnya 2030 atau 2000 berapa kayak gitu, lu punya misi apa sih buat Indonesia? Kalau gue secara pribadi ya, ini kan bicara andai kata ya kan, bila mana. Gue secara pribadi sih pengennya yang pertama kali bakal gue lakukan, gue menghapus seragam di sekolah. Jadi orang semua misalnya, cita-cita mau jadi pekebun, besok cangkul ya gitu. Enggak. Karena apa ya, gue lihat kayak seragam di sekolah itu selain old school satu, karena di luar negeri sana, di Eropa, di Amerika ada yang pakai seragam. Kedua adalah maksud lu gini kan, maksud lu kalau kayak kuliah gitu kan, SMA kayak kuliah, SMP kayak kuliah. Ya, kedua adalah kenapa gua nggak nggak kebayang loh anak SD kan pakai baju Barbie. Tapi justru dari situlah dia akan sadar siapa diri dia sebenarnya, tanpa dia harus sama dengan orang-orang di kiri dan kanannya. Iya. Karena cuma bebek doang yang jalan berbondong-bondong, orang terbang sendiri. Orang Indonesia tuh selalu takut untuk bergerak sendirian. Dia maunya berbondong-bondong, apa yang orang ikutin baru dia lakuin. Iya juga ya. Karena itu menurut gua adalah ya itu lagi dari kita kecil itu kita udah di alam bawah sadar kita udah kerancang bahwa kita harus seragam dengan orang di sebelah kita. Kita harus sama dengan mereka, padahal ya belum tentu. Kalau lu udah gede ya lu tentukan sendiri jalan hidup lu masing-masing. Jadi bahkan orang terdekat pun gak akan bisa bantu lu kecuali diri lu sendiri. Iya juga ya. Keren sih. Jadi buat apa harus ada seragam? Iya. Bayang nggak? SMA? Enggak, SMA. Lagi cabi-cabinya ya kan SMA. Iya lagi imut-imutnya, pakai baju bebas. Ranum. Aromanya dong. Tapi nggak coklat tuh. Bu gurunya pakai lingerie. Keren juga ya. Tapi selain dari seragam itu yang lebih penting adalah dari apa ya? Dari anak SD tuh kita harus bisa memetakan potensi dan bakat masing-masing anak. Terlalu banyak kasus anak di Indonesia ini yang dia nggak bisa hidup dari mimpinya dan terpaksa menjalani mimpi orang lain karena dari keluarganya, dari lingkungannya. Contoh gimana? Nggak mendukung. Contoh gimana? Contoh banyak calon-calon seniman atau apa, mereka dipaksa untuk menjadi pekerja kantoran 9 to 5, pagi-pagi udah kena macet, udah jadi robot, jadi budak money. Dan itu terpaksa dia lakukan karena ya memang sistemnya secara, kalau nggak gitu dia nggak makan, keluarganya dia mau makan apa? Kalau emang misalkan dibalik dari awal dari pendidikannya bahwa emang tujuan pendidikan kan memang nggak pernah ditulis untuk bisa jadi pegawai kantoran ya kan, nggak pernah ada itu. Iya sih. Tapi seakan-akan pendidikan zaman sekarang ini kan ya mencetaknya itu supaya orang patuh, supaya orang bisa kerja di kantor. Harusnya lebih dari itu. Tujuan pendidikan yang utama itu kan memanusiakan manusia. Itu kan ada di Undang-Undang Dasar 1945 juga. Itu yang harusnya diterapin. Setiap orang itu berhak dong, iya kan? Menjadi dirinya sendiri. Iya. Kok terlepas dari apapun kekurangannya dia, setiap orang punya kekurangan. Yang penting dia pede aja, yakin aja ilmu yang dia punya. Iya juga ya.